inti persoalan bangsa kita. Kenapa saudara hidupnya masih tidak baik? Kenapa petani-petani kita masih setengah mati? Kenapa nelayan-nelayan kita menderita terus? Kenapa guru-guru gajinya kecil? Ya semua gajinya kecil di Republik ini. Iya kan? Anda tahu pensiunnya Letnan Jenderal TNI? Tahu nggak pensiunnya? 3,7 juta rupiah. 3,7 juta rupiah. Ini sudah, terima kasih, sudah naik. Bagaimana nggak korupsi gitu? Inti persoalannya adalah, saudara-saudara, ternyata setelah saya pelajari, terjadi kebocoran dari ekonomi Indonesia tiap tahun 1.000 triliun. Bocor tiap tahun. Ini sumber akar masalah. Ya. Dan ini sudah saya sampaikan. Saya keliling Indonesia, di UI, di Gajah Mada, di kampus-kampus, di depan profesor-profesor. Saya ungkapkan ini. Ini sampai sekarang tidak ada yang menyanggah, tapi tidak banyak yang mau bicarakan. Seolah ini mau didiamkan saja. Padahal ini adalah akar masalah. Ya. Kenapa ekonomi kita tidak bisa tinggal landas? Kenapa kita beli motor tiap tahun 10 juta motor, tidak ada pabrik buatan Indonesia? Kita beli mobil 1 juta mobil tiap tahun, tidak ada pabrik buatan Indonesia. Karena kekayaan kita hilang tiap tahun 1.000 triliun. Saudara-saudara, ini adalah uang, ini adalah cash, ini bukan tambang yang di bawah tanah. Ini adalah uang yang hilang tiap tahun senilai 1.000 triliun. Jadi saudara-saudara, negara sejahtera itu sangat sulit terwujud kalau ini tidak kita hentikan. Kalau ini tidak kita tutup pendarahan ini saya ibaratkan pendarahan. Our country is bleeding. Negara kita berdarah dan sudah berdarah bertahun-tahun. Bayangkan kayanya negara ini. Bisa kita bayangkan nggak? 1.000 triliun bocor tiap tahun, dan hitungan saya sudah bocor kurang lebih 20 tahun ya. Masih negara ini berdiri. Tapi saudara-saudara, sama dengan badan, kalau darahnya hilang, satu hari 300 cc, besoknya 600 cc, lusanya 600 cc lagi, pada ujungnya badan manusia itu kolaps, akan mati. Negara kita begitu kaya, bocor sekian tiap tahun, dan anehnya elit Indonesia tenang, diam. Ya. Dari mana angka ini? Ya, ini bukan sekarang. Ini semua angkanya ada dasar ilmiah yang saya susun bersama pakar-pakar. Pajak kita sekarang dibandingkan dengan semua produksi kita adalah 12,3% dari GDP. GDP kita sekarang 900 miliar dolar. Thailand 17%, ya. Malaysia 15%, Zambia, negara di Afrika, 16%. Jadi harusnya anggota DPR kita berangkat ke Zambia, belajar dari Zambia. Kalau mau studi banding harus ke Zambia. Dia pemerintahnya kinerjanya lebih baik dari pemerintah Indonesia.
Apa artinya? Kalau kita 4% bandingannya, itu nilainya adalah 360 triliun. 4% dari 900 miliar. Dan waktu Orde Baru kita pernah 16%. Jadi bukannya Indonesia tidak mampu. Waktu Orde Baru yang dibilang tidak bagus, yang dibilang korupsi, yang dibilang otoriter, waktu Orde Baru pajak kita 16% dari produksi nasional. Jadi apa artinya, saudara-saudara? Artinya kalau ada pemerintah yang bersih, kita bisa dalam waktu yang cepat punya uang cash 360 triliun. Ini bukan bayangan, ini bukan karangan, ini adalah kenyataan, saudara-saudara. Jadi bocor 4%, 360 triliun. Bahkan Dirjen Pajak pernah bikin statement, menurut dia sebetulnya lebih, mendekati 400 triliun. Itu satu kan. Selanjutnya dari APBN kita tadi disinggung oleh Pak Iqbal, 2000 triliun, 200 miliar dolar. Perhitungan para pakar kebocoran dari APBN itu adalah 25%. Berarti itu adalah 50 miliar dolar. Dan ini sudah dibuktikan di DKI. Di DKI, gubernur dan wakil gubernur yang baru berhasil sudah menghemat 25%. Karena wakil gubernurnya Gerindra, saya pasang fotonya dia. Boleh nggak? Boleh nggak? Maaf, ini bukan kampanye. Jadi, saudara-saudara, kita sudah buktikan kalau ada pemimpin yang bersih, kita bisa menghemat 25% anggaran. Cash, uangnya sudah ada. Karena memang korupsi di Indonesia ini sudah gila-gilaan, saudara-saudara. Betul tidak? Maaf ya, saudara yang undang saya, kalau saya bicara apa adanya. Saya nggak bisa bicara yang baik-baik, manis-manis. Aku bicaranya apa adanya, itu salah kalian undang saya di sini. Korupsi sudah kelewatan. Kalau yang bocor 5%, kita ini orang Indonesia, kita sudah lama jadi orang Indonesia. Benar nggak? Aku ini sudah lama jadi orang Indonesia. Jadi kalau 5% bocor, ya udah deh, cincai lah. 10% bocor, udah deh, sama kawan 10% boleh. 15% bocor, ya udah deh, 20% bocor. Ini yang bocor 80%. Udah. Jembatannya nggak ada. Kalau ada jembatannya nggak ada gempa, jatuh sendiri. Gedung belum diresmikan, jatuh sendiri. Ini Republik nggak jelas ini, kita tahu. Bantuan sosial, ya, bantuannya nggak ada. Saudara-saudara, kalau kita bicara korupsi, kita sedih. Tiap hari kita lihat, kalau tidak salah dari 34 gubernur sekarang, kalau nggak salah 18 sudah tersangka atau masuk penjara. Tiap bulan tambah satu. Dari 508 bupati dan wali kota, kalau tidak salah 138 sudah masuk. Bahkan saya baca ada satu DPRD seluruhnya tersangka. Jadi ini adalah
adopsi berjamaah lintas partai, lintas agama, lintas. Saya lagi cek ada nggak Gerindranya juga. Jangan-jangan ada lagi. Karena Gerindra sama-sama orang Indonesia ya. Tapi kalau ada gue pecat langsung. Jadi saudara-saudara tadi 360 dari APBN 500 dari subsidi energi 300 triliun yang kita bangkar. Jadi saudara-saudara, siapapun yang memimpin negara ini, siapapun harus ada keberanian untuk menghadapi ini, untuk mengatasi ini, untuk mengurangi ini, kalau bisa untuk kita hentikan ini. Kalau ini bisa kita hentikan, saudara, kalau ini kita akan punya cash 100 miliar dolar, 1000 triliun. Nah disitulah rumah sakit, pendidikan, semua bisa kita wujudkan negara sejahtera. Sekarang subsidi BBM adalah katanya untuk melindungi orang miskin, katanya, ya kan? Tapi kalau Anda tanya, yang naik motor kan orang miskin naik motor, itu bahan bakarnya nggak disubsidi itu. Nah kalau pendekatannya kita adalah benar-benar melindungi orang miskin, yang saya lihat di negara tetangga, di Thailand, kok bisa di Thailand semua bus yang tidak pakai AC itu bebas, rakyat mau naik gak bayar, itu diambil alih oleh pemerintah semuanya. Naik turun 50 kali gak bayar. Saya aneh, kok bisa Thailand? Bedanya Thailand sama kita apa? Warna kulit sama, warna rambut sama, ya kan? Tinggi badan nggak terlalu beda. Perdana Menterinya aja cantik. Saudara-saudara, kereta api kelas ekonomi bebas, nggak bayar. Kalau eksekutif pakai AC bayar harga pasar. Semua yang kelas ekonomi ditanggung pemerintah. Kenapa? Ya, mereka menganggap ini saya harus melindungi orang miskin, saya harus melindungi orang yang lemah. Dan ini sudah berjalan lama di Eropa. Di Eropa, anak sekolah, orang cacat, manula, pensiunan, orang yang tidak punya pekerjaan, semua dibantu. Itu mereka sudah wujudkan negara sejahtera. Dari mana? Karena mereka tidak bocor kekayaan mereka 1000 triliun tiap tahun. Jadi saudara-saudara, masalah inti yang saya harapkan bisa saudara ambil adalah, pertama, negara Indonesia sangat kaya. Kita bukan negara miskin. Kita punya semua sumber alam yang dibutuhkan untuk menjadi negara sejahtera. Ya. Tetapi masalahnya adalah kita sudah kena, sistem kita dirusak oleh suatu elit, suatu oligarki, ya, yang serakah. Oligarki yang serakah ini mau menguasai semua sumber ekonomi Indonesia dan membiarkan sebagian besar rakyat Indonesia hidup dengan tidak layak. Ini masalah Indonesia, dan inilah kejadiannya adalah kejadian bocor 1000 triliun, dan ini
harus kita hadapi. Kalau ada politisi, ada calon apa saja datang di depan kalian dan janji ini, janji itu, pilih saya. Kalau Anda pilih saya, semua akan beres. Kalau dia tidak bisa selesaikan ini, dia itu hanya bohong besar. Ya. Ini masalah mendasar, saudara-saudara. Saudara-saudara, sebagai pemimpin buruh, saya kira bisa menangkap dengan 1.000 triliun kita hilang tiap tahun dalam bentuk cash. Kemampuan pemerintah siapapun yang mimpin sangat-sangat terbatas. Anda minta UMR dinaikkan, ya kan? Di mana ada uang investasi, nggak ada pabrik. Kemarin ada salah satu menteri mengatakan pertanian sudah waktunya ditinggalkan menuju industri. Itu enak aja statement ngomong. Bagaimana kalau belum siap industrinya, pabrik-pabriknya belum ada? Bagaimana pabriknya mau ada, tidak ada uang untuk investasi? Ya. Ini satu. Kedua, slide kedua, devisa. Sudah kita bocor, kekayaan kita dari yang semua kita jual, ekspor kita juga tidak tinggal. Ini neraca ekspor impor. Ini adalah ekspor kita, ini impor kita selama 15 tahun. Selama 15 tahun, Indonesia untuk tiap tahun rata-rata 25 miliar dolar, 250 triliun. 15 tahun kali 25 miliar berarti cadangan devisa kita harusnya 375 miliar. Kalau saudara tanya Bank Indonesia hari ini, cadangan kita sekitar 100 miliar. Ini bulan November 97 sempat turun, katanya sekarang 100. Katanya. Minggu depan mungkin 370, kita tidak tahu. Artinya, katakanlah 100. 375 yang ada 100. Berarti 275 kemana? Berarti 275 miliar uang bangsa Indonesia tidak ada. Berarti saudara-saudara, bangsa Indonesia kita semua kerja rodi, kerja bakti, kerja yang dibayar, Robusha. Loh, kekayaan kita nggak ada. Sampai dengan saya, Prabowo Subianto yang bukan sarjana ekonomi, saya sampai mengatakan, oh kalau begini, fenomena ini harus kita sebut net outflow of national wealth, mengalir keluarnya kekayaan nasional. Kita telah hidup 69 tahun, kita telah membangun, kita telah bekerja, kita jual karet kita, kelapa sawit kita, coklat kita, timah kita, nikel, semua emas, tembaga, kita jual semua, uangnya nggak ada. Di Airlangga, saya tanya di depan 35 profesor, saya tanya ke mereka, Pak, tolong jelaskan kepada saya, sistem ekonomi apa ini? Kekayaan bangsa, jerih payah bangsa. Tadi yang dikatakan Pak Iqbal, waktu kerja cicil motor, begitu pensiun jual motor. Jadi di Indonesia ini dilarang keras jadi orang miskin. Kalau kau miskin itu salah kamu. Saudara-saudara,
Ini saya sampaikan angka, saya tidak mencari-cari, saya kaget membaca ini. Saya waktu tentara dari usia 18 tahun saya teken kontrak, siap mati untuk negara. Dengan pengertian, oke, saya jaga negara, tolong dong kamu teknokrat, cendekiawan, insinyur, sarjana, profesor, atur negara ini, bikin negara kita kaya, rakyat kita sejahtera, biar saya tumbal, saya jaga negara. Begitu saya pensiun, kok korupsinya tambah aja yang saya bikin. Saudara-saudara, Gini ratio itu adalah ukuran. Arti Gini ratio itu adalah, kalau dibilang Gini adalah 0,41, berarti 1% bangsa Indonesia memiliki dan menguasai 41% kekayaan Indonesia. Itu artinya Gini. Jadi sekarang ini kita berada di posisi ini 2012, sekarang mungkin agak naik dikit nih. Kalau lihat trennya nih ke sini, mungkin 2017 sudah ke sini. Ya. Jadi 1% menguasai Sagittarius. Nah, 1% menguasai 41% kekayaan negara. Jadi 99%, sisanya ya dari tampang kalian termasuk yang 99%. Nggak ada yang 1% di kalian ini. Nah, kalau kita lihat tanah lebih sedih lagi. Kalau tanah sekarang ini 1% penduduk Indonesia menguasai 80% tanah. Ya. Ini 2013, 2014 ini kayaknya trennya naik lagi. Nah, ini jangan-jangan nanti 3 tahun lagi 1% menguasai 90% tanah. Saudara-saudara, ini artinya sistem ekonomi kita harus diakui keliru. Harus kita akui dong. Masa negara sejahtera 1%, yang lain. Makanya saudara-saudara, saya kira ini sudah setengah jam belum? Jadi saudara-saudara, saya kira inti daripada masalah Indonesia sudah saya sampaikan. Satu, harus ada perubahan sistem, ya. Harus ada keberanian kita hentikan kebocoran. Kalau kita tidak hentikan kebocoran, kalau kita teruskan sistem yang seperti sekarang, berarti tiap tahun depan 1000 triliun hilang, tahun depannya lagi 1000. Saudara-saudara, saya berani meramalkan nanti rapat kerja kalian yang ketiga, keempat, kelima, kalian duduk di sini, masih kalian bicarakan menuju negara sejahtera. Menuju, gak akan sampai-sampai. Ya. Maaf ya, maaf, jadi saya menyampaikan apa adanya. Bagaimana mau sampai orang uangnya hilang? Iya kan? Jadi saudara-saudara, kesimpulan adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 sangat jelas. Ya. Masalahnya adalah orang-orang pinter di Indonesia pura-pura tidak mau tahu tentang Undang-Undang Dasar 45. Ya. Mereka mengatakan pasal 33 ini kuno, sudah kadaluarsa,
Nggak penting. Sekarang yang penting adalah persaingan bebas, pasar bebas, globalisasi. Semua serahkan ke pasar. Nanti yang kaya sedikit, tapi dia nanti akan meneteskan ke bawah kekayaannya, menetes ke bawah, trickle down effect, netes, netes, netes. Kalian mati baru sampai. Pasal 33 sangat jelas, ayat 1, perekonomian disusun berusaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi ini dasar. Kita tidak boleh punya pendapat yang kuat tambah kuat, yang tidak kuat terserah, urusan kamu. Itu bukan Indonesia, itu bukan Pancasila, itu bukan cita-cita pendiri bangsa kita. Yang kuat tarik yang lemah. Pemerintah harus jadi pelopor, bukan wasit. Pemerintah harus di depan untuk menjaga kekayaan negara. Pemerintah bukan wasit. Kalau rakyat masih miskin, pemerintah ikut bertanggung jawab untuk memperbaiki kehidupan. Ini bukan Prabowo Subianto, ini adalah perintah Undang-Undang Dasar 45. Ya. Saya ini hanya mengutip Undang-Undang Dasar 45. Yang saya sedih, banyak orang pindah di Indonesia pura-pura nggak ada. Kalau bisa ini diganti. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini perintah, bukan. It's not Prabowo Subianto. Ini Constitution of the Republic of Indonesia. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan maunya Prabowo, bukan maunya Iqbal, bukan maunya perintah Undang-Undang Dasar. Jadi saudara-saudara, yang saya sinyalir adalah kegagalan elit Indonesia adalah meninggalkan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 45, meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila dipakai di mulut. Karena itulah, kalau saudara-saudara benar-benar ingin berjuang menuju negara sejahtera, tolonglah lihat sumber penyakit kita apa. Tetapi di balik kesulitan pasti ada kebaikan, kemudahan. Sebetulnya apa yang disampaikan, apa yang berada di depan saudara-saudara, ini sesuatu yang ancaman. Ini sesuatu yang menyedihkan. Kita berdarah, kita bleeding, kita hilang, kita bocor 1.000 triliun. Dan banyak tokoh-tokoh bangsa, banyak elit berusaha ini jangan sampai rakyat Indonesia tahu. Makanya Prabowo Subianto tidak disukai oleh elit Indonesia karena dia rodo-rodo bonek yang sampaikan pada ini. Tapi karena saya sudah lama jadi orang Indonesia, saya nggak ada lagi. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Sekalian aja kita cerita kepada rakyat. Jadi saudara-saudara, walaupun ini sekarang bencana, tetapi sebetulnya kita sudah lihat masalahnya sangat jelas.
Indonesia kaya. Indonesia punya 1.000 triliun cash. Tinggal kita pandai atau tidak mengamankan uang ini. Kalau kita pandai mengamankan uang ini, kalau kita berani menjaga uang ini, kalau ada tim pemerintah yang bersih, yang bekerja untuk rakyat, kita punya uang 1.000 triliun untuk membangun negara ini. Dan negara sejahtera sangat mungkin, sangat visible, dan sangat bisa kita bangun bersama. Saya tutup dengan pengolahan. Ini untuk menambah semangat saudara-saudara. Ya, jadi saudara, bukan saya turunkan moral saudara, saya mau naikkan moral saudara. Saya mau kasih tahu kepada saudara, hai kaum buruh, hai rakyat Indonesia, ada uang kita 1.000 triliun. Kita lawan. Harus kita amankan. Harus kita rebut kembali ke tangan rakyat Indonesia. Tapi ya, sudah ada uang ini tadi yang ekspor kita hilang, ini masih bisa kita amankan. Sudah itu, ini barang-barang kita sekarang kita jual murah, kita jual tanpa diolah. Contoh, gas alam kita jual sekarang $9 per MMBTU. Kalau kita olah jadi pupuk bisa menjadi $17. Kalau kita olah lagi menjadi N2A4 menjadi $33. Dari 9,5 katakanlah $10 menjadi 300%. Kekayaan kita bisa naik dengan pengolahan gas alam. Contoh gas alam sekarang kita jual, ini contoh aja, kita jual sekarang tiap tahun ke Singapura $1 miliar. Kalau kita olah di Indonesia bisa menjadi $5 miliar. 4 miliar kita hilang tiap tahun. Minyak bumi kita jual $700 per ton, kalau kita olah bisa menjadi $100.000 per ton. $700, 7 juta rupiah menjadi 1 miliar. Saudara-saudara, ini kuncinya. Sudah kita bocor, kita juga tidak mau olah. Kalau kita olah, saudara-saudara, kita menjadi negara sangat kaya. Kita akan menjadi negara mungkin ke-6 terkaya di dunia. Tetapi kita berlomba dengan waktu karena kita juga ada ledakan penduduk. KB kita tidak jalan, ya kan? Jadi saudara-saudara, di bawah saudara-saudara lahir lagi butuh pekerjaan. Ini tantangan, saya kira sudah saya sampaikan masalah-masalahnya. Nasib bangsa kita harus kita raih sendiri. Kalau kita tidak berani memperbaiki keadaan kita, saya kira kondisi negara kita parah. Kalau kita berdarah terus, kehilangan kekayaan kita, suatu saat kita akan kehilangan sumber daya untuk memperbaiki semuanya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas waktu diberikan kepada saya berbicara di depan kalian. Selamat bertugas, selamat berjuang. Semoga Tuhan selalu menyertai kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Itu pun muncul dari mentor Habibie ketika itu. Presiden Soeharto ketika itu pun tampaknya mengeluarkan sinyal-sinyal ragu terhadap wakilnya sendiri.
Ya memang. Kita lihat cuplikannya sedikit Pak. Pidato Presiden Soeharto 19 Mei tahun 1998. Sekarang kalau tuntutan untuk mengundurkan diri bisa penuhi secara konstitusional, maka harus saya serahkan kepada Wakil Presiden secara konstitusional. Kemudian timbul apakah itu juga merupakan jalan penyelesaian daripada masalah tidak akan timbul lagi. Nanti Wakil Presiden juga lantas harus mundur lagi. Ada keinginan agar supaya saya mundur dari kedudukan sebagai Presiden. Hanya masalahnya bagi saya sebetulnya mundur dan tidaknya itu tidak menjadi masalah. Yang perlu kita perhatikan itu apakah dengan kemunduran saya itu kemudian segera keadaan ini akan bisa diatasi. Sebab bagi saya soal kedudukan presiden adalah bukan soal yang mutlak bagi saya. Terkejutkah Anda Pak Habibie ketika Presiden tampaknya seolah meragukan kemampuan wakilnya sendiri? Bukan terkejut. Saya waktu mendengar itu, saya langsung minta waktu untuk bertemu dengan Presiden. Dan saya bilang sama Presiden, saya ini hanya bisa menjadi Wakil Presiden dan menandatangani supaya saya terima jika dipilih dengan persyaratan. Persyaratan ialah bahwa kalau terjadi sesuatu dengan Presiden, maka Wakil Presiden itu harus mengambil alih kepemimpinan dan melaksanakan tugas sesuai yang telah ditentukan dalam ketetapan MPR. Dan berarti kalau Bapak mengatakan saya tidak mampu, kenapa Bapak menyetujui saya menjadi Wakil Presiden? Itu tidak konsekuen. Jangan begitu Pak. Saya sampaikan, karena jangan lupakan, saya dengan Pak Harto itu dekat sekali. Saya biasa kalau berdebat dengan Pak Harto bilang apa adanya. Apa komentar Pak Harto ketika Anda marah demikian? Dia ngerti saya, dia diem. Dia diem. Jangan begitu Pak. Ada berbagai analisa Pak Habibie. Setelah Anda kemudian tidak menjadi presiden, ada banyak sekali buku yang ditulis. Terutama juga buku yang spesifik menulis soal menganalisa hubungan Presiden Soeharto dengan Presiden B.J. Habibie. Salah satu analisanya adalah ketika itu sesungguhnya Pak Harto menginginkan Pak Habibie juga ikut mundur bersama dirinya. Mungkin dia inginkan, tapi itu melanggar Undang-Undang Dasar. Karena saya menandatangani di depan wakil-wakil rakyat di MPR, disaksikan juga oleh Presiden terpilih, bahwa jika terjadi sesuatu dengan Presiden, maka saya berkewajiban untuk mengambil alih kepemimpinan dan melanjutkan kepemimpinan itu sesuai dengan keinginan rakyat yang telah ditentukan dalam ketetapan-ketetapan MPR. Itu apa gunanya saya tanda tangani? Jadi tidak mungkin. Tidak mungkin Anda ikut mundur bersama Pak Harto ketika itu. Karena tidak dibenarkan oleh undang-undang. Keraguan-keraguan yang tadi, satu pertama keraguan dari Presiden Soeharto, tapi juga banyak keraguan yang muncul dari berbagai kalangan. Waktu itu militer ragu, mahasiswa marah, banyak kalangan meragukan kemampuan B.J. Habibie untuk memimpin. Katanya B.J. Habibie itu bukan politisi, dia teknokrat yang hanya jago buat pesawat, tidak tahu apa-apa soal memimpin negeri. Ya memang orang bagi saya bisa berpendapat apa saja. Tapi yang jelas, saya itu harus menyelesaikan masalah. Masalah yang saya hadapi ialah kalau saya mengambil kebijakan salah, Indonesia bisa bubar. Kenapa orang banyak menganalisa ini Pak Habibie? Karena tampaknya masih misterius hubungan antara Presiden Soeharto dengan Presiden Habibie. Antara Presiden kedua dengan Presiden ketiga masih misterius hubungannya. Karena sampai saat-saat terakhir pun belum harmonis dan belum pernah bertemu Pak Habibie dengan Pak Harto. Apa memang ada yang mengganjal? Saya penghabisan berbicara dengan Pak Harto pada hari ulang tahunnya, bulan Juni. Saya baru jadi presiden
tanggal 20 Mei. Beliau hari ulang tahun tanggal berapa ya? 8 atau 9 Juni. 9 Juni, ya. 9 Juni. 9 Juni saya minta kepada Menhan Pangap Pak Wiranto untuk menghubungi saya dengan Pak Harto. Saya melalui telepon saya sampaikan, Pak Harto, saya butuh masukan. Pak Harto lengser, saya mau tahu data-data yang detail. Kan kalau orang timbang terima kan, kalau Anda gubernur diganti oleh orang lain, kan ada timbang terima. Walaupun upacara tidak dibacakan, tapi ada bahan-bahannya kan. Dan kita sehingga bisa belajar dari kesalahan. Ini percakapan via telepon, Pak? Via telepon. Terus dia bilang, tidak mungkin kamu ketemu dengan saya. Kenapa? Merugikan kita. Merugikan, bukan kita itu, bukan Pak Harto dan Habibie. Kita bangsa Indonesia. Karena saya kenal Pak Harto. Apa ruginya dua pemimpin saling bertemu? Ruginya, karena dia adu domba. Dia kan orang yang sangat bijaksana dan tahu lapangan. Lebih tahu dari Habibie. Dan dia mengatakan, beginilah. Kamu selesaikan masalah-masalah yang kamu hadapi. Selesaikan semua. Saya tuh jadi emosional. Saya mengatakan, Pak Harto, yang benar aja dong. Saya juga manusia punya perasaan. Kenapa saya tidak bisa ketemu dengan Pak Harto? Itu dia bilang, Habibie, saya tahu kamu anak yang soleh. Kamu sholat 5 kali sehari. Saya juga. Tapi kamu harus tahu satu. Tiap kali saya sholat. Tiap kali saya sholat, Habibie, saya doa untuk kamu. Supaya kamu selamat dan sukses. Laksanakan tugasmu. Terus dia, terima kasih Pak. Saya letakkan itu, saya nangis. Yang saya Ainun lihat semua. Sempat beberapa kali ada upaya Pak Habibie untuk menemui Pak Harto, tapi itu selalu tidak terlaksana, Pak. Ya, karena saya rasa yang penghabisan waktu beliau sakit, saya ekstra datang winter dari lapangan terbang, saya langsung ke rumah sakit. Kebetulan di rumah sakit itu, di situ ada Pak Quraisy. Pak Quraisy dengan Pak Muladi mendampingi. Pak Harto tidak dalam keadaan sadar. Saya tidak diberkati. Akhirnya saya sampaikan, look, saya datang berapa juta meter dari Jerman dengan pesawat terbang dengan ibu. Keadaannya sakit, saya sendiri tidak begitu sehat, ibu apalagi. Baiklah, di belakang dinding itu berbaring Pak Harto. Hanya berapa meter? Kalau saya ngitung 1 meter bukan 1 juta, sekian promil. Jadi berarti, baiklah, saya bilang sama Pak Quraisy, kita tolong doakan untuk Pak Harto. Saya dari sini, saya doakan untuk Pak Harto dengan Ainun. Tapi tidak bisa bertemu langsung. Ya, tidak bisa karena dia kan masih punya anak dan keluarganya. Keluarganya yang tidak memperbolehkan Anda menemui Pak Harto. Ya siapa? Karena Pak Harto nggak bisa bicara. Kalau dia masih sadar, Anda yakin Pak Harto akan mau menemui Baharudin Yusuf Habibie? Saya yakin dia akan menjawab. Kalau dia tidak mau, kenapa? Kalau dia mau, dia bilang silakan masuk. Pak Habibie, seberapa sulit ketika itu menurut Bapak proses atau upaya membuktikan bahwa Habibie bukan kroni Soeharto? Atau memang Pak Habibie tidak pernah merasa perlu repot-repot membuktikan bukan kroni? Saya tidak perlu. Ada pepatah, secepat apapun kebohongan itu berlari, yang kebenaran akan melambungnya. Kenapa saya mau ribut-ribut? Dia bilang kroni apapun, I don't care.
Berani-beraninya orang Malaysia sebut Habibie pengkhianat bangsa. Ini yang menyebut mantan Menteri Penerangan loh. Kurang terdidik apa? Iya, tidak semua menteri itu ada kelayakan.